Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Sefa Majraihan, 2 Refriel Yeskiel, 3 Jannah Famiatul, 4 Iklima Wulandari, 5 Lutfia Zabrina, 6 Najwa Salsa Nabila Bahar, 7 Sefni Nur Hafiza. Kami akan mempresentasikan kunjungan industri Pulp and Paper di PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang, Pekanbaru, Riau, Indonesia. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan dan latar belakang kami melakukan kunjungan industri. Pada hari Selasa 13 September 2022, kami kelas 12 Kimia Industri berangkat ke Perawang menuju ke sebuah perusahaan pabrik pulp and paper yang terbesar di Riau dan di Indonesia, yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper. Tujuan kami kunjungan industri ke sana adalah untuk mengetahui dan melihat langsung proses pembuatan pulp and papernya serta mesin-mesin produksinya. Selain itu, agar dapat mengetahui lebih jauh tentang dunia kerja, kedisiplinan, dan tata tertib kerja. Selain itu, untuk menambah pengalaman kami tentang pengetahuan di dunia industri. Baiklah, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, teman-teman saya yang lain akan menyampaikan materi yang akan kami presentasikan. Sejarah singkat perusahaan. Perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang industri Pulp and Paper dengan status penanaman modal asing. PMA PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk Perawang pertama kali dipelopori oleh Sutopo Janatho Yapsuiki yang pada saat itu beliau pemimpin Berkat Group di tahun 1975. Berkat Group yang memiliki banyak anak angkat tersebut memulai kerjasama dengan perusahaan Chunghwa Corporation Taiwan dan Yongfong Paper Manufacturing Taiwan untuk kemudian melakukan survei pertama di studi kelayakan usaha dengan lokasi pendirian berbagai macam pabrik yang diantaranya 1. Pabrik kertas di Perawang, Riau. 2. Pabrik pulp di Serang dan Tangerang. Pengertian pulp and paper. Pulp adalah hasil pemisahan serat selulosa dari bahan pencampur atau lignin dan pentosa. Lignin harus dihilangkan karena dapat membuat kertas mengalami degradasi. Pulp merupakan hasil samping dari bahan padat yang diperoleh dari hasil ekstrak dari buah, akar atau tangkai termasuk biji dan kulit. Pengertian lain pulp adalah residu berbentuk padat yang diperoleh dari hasil sisa pengolahan tanaman atau buah-buahan setelah diambil sarinya. Kertas adalah bahan tipis dan rata yang dihasilkan dari kompresi serat yang berasal dari pulp, serta yang digunakan biasanya berasal dari bahan alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa. Kertas dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, serta melukis, dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas. Misalnya kertas pembersih atau tisu yang digunakan untuk hidangan, kebersihan, ataupun toilet. Macam-macam pembuatan pulp dan kertas. Yang pertama, chemical pulping process. Dalam metode ini, serpihan kayu dengan bahan kimia yang tepat dalam larutan berair dengan menaikkan suhu dan tekanan. Tujuannya adalah mendegradasi dan melarutkan lignin serta meninggalkan sebagian besar selulosa dan hemiselulosa dalam bentuk serat utuh. Ada 3 metode pembuatan pulp secara kimia, yaitu proses Kraft atau basah, proses sulfit atau asam, dan proses soda. Yang kedua, semi-chemical Bahan baku pembuatan pulp and paper. 1. Kayu eukaliptus dan kayu akasia. 2. NaOH. 3. Bahan pewarna. 4. CaCO3. 5. KNO3. 6. NaOCl atau kaporit. 7. Air. Alat pembuatan pulp and paper. 1. Timber. 2. Debarker. 3. Chipping machine. 4. Pulping process. 5. Batchers, 6 refiners, dan 7 headbox.
Uraian proses pembuatan pulp. 1. Kayu ditanam dan dikelola oleh PT Ara-Ara Abadi, lalu dikirim ke pabrik Indakiat. Sebelumnya dilakukan pembenihan agar terjaga kualitasnya. 2. Stok kayu disimpan dan dikumpulkan di Lockyard. 3. Kemudian kayu dipindah ke chipper untuk dijadikan chip dengan ukuran 9-10 inci. Proses ini disebut wet preparation. 4. Kemudian masuk ke unit semisal plant. Bahan kimia NaCl dari Australia itu diolah menjadi banyak bahan kimia lainnya, seperti HCl, NaOH, dan lain-lain. 5. Setelah itu, chip dan kayu dipindahkan ke dalam digester untuk dimasak menjadi pulp. 6. Setelah berubah menjadi pulp, kemudian selanjutnya dimasukkan ke proses screening, ke proses bleaching, pemutihan. 7. Pada proses bleaching ditambah bahan kimia C dan O dan masuk ke tahap DI dan D2. Jadi proses pemutihan ini tidak hanya sekali, tetapi beberapa kali di proses pemutihan. 8. Selanjutnya masuk ke pulp dryer untuk membuat pulp menjadi kering. Uraian proses pembuatan paper. 1. Pulp dengan air diaduk terus-menerus hingga terjadi suspensi. Suspensi ini ditambah pengisi agar lobster mengkilat, tak terpercaya, lunak, dan berat, karena ditambah zat warna. 2. Lalu diteruskan pada proses paper machine. 3. Di paper machine, kertas menjadi gulungan yang besar, kecil, dan sedang sesuai permintaan. Gulungan kertas disusun rapi dekat mesin jet size. 4. Cara masukkan gulungan kertas pada alat jet size dengan dibantu dengan alat seperti derek, dan di bawah gulungan kertas itu terdapat rel untuk mengangkat gulungan kertas atau memindahkan gulungan kertas tersebut. 5. Setelah diangkat ke jet size, dibantu dengan conveyor di mesin jet size untuk membuka lembaran-lembaran kertas, lalu diteruskan ke jet size dan dipotong-potong sesuai ukuran yang diminta konsumen secara digital. 6. Kertas yang sudah dipotong menjadi ukuran yang telah disesuaikan, lanjut dijalankan dengan conveyor menuju mesin packing untuk di-packing. 7. Sebelum itu, kertas-kertas melewati sensor atau screen untuk mendeteksi jika ada kertas yang tidak bagus atau rusak, otomatis langsung dipisahkan dan di-recycle kembali menjadi pulp. 8. Kertas yang lulus sensor langsung ke mesin packing. Packingannya didesain sendiri oleh PT IKPP. Kertas yang packingannya tidak lulus sensor dipisahkan dan dipindahkan secara manual. 9. Lalu produk kertas siap akan dijual dan didistribusikan. Kalau pertanyaannya apakah Faktor yang mempengaruhi pembuatan pulp dan kertas. Yang pertama, chip quality. Yang kedua, wet liquid property. Yang ketiga, cooking counter variable. Yang keempat, liquor to wet ratio. Kesimpulan, kertas merupakan satu dari beberapa produk industri yang sangat dibutuhkan. Kertas ini diproduksi oleh pabrik dengan bahan baku utamanya adalah kayu. Fungsi utama dari kertas sebagai media tulis pada dunia pendidikan, namun sekarang kertas sudah banyak digunakan sebagai media penyalur aktivitas seni oleh banyak orang. Dalam kehidupan, fungsi kertas sudah tidak diragukan lagi.